Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Bagus Wijaya. Kali ini saya akan memberikan feedback mengenai konsep kepemimpinan yang akan saya terapkan pada usaha yang akan kami jalankan. Yang pertama, seorang pemimpin usaha itu harus mempunyai karakter visioner. Visioner itu adalah seorang pemimpin yang baik, harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan usaha. Dengan visi yang kuat, pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja dengan tujuan yang sama. Kemudian pemimpin juga harus mempunyai komunikasi yang efektif, karena kepemimpinan yang sukses bergantung pada kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. Kepemimpinan harus bisa menyampaikan visi, tujuan, dan ekspektasi kepada tim dengan cara yang mudah dimengerti. Kemudian pemimpin juga harus mempunyai keterlibatan dalam empati. Pemimpin yang terlibat dan menunjukkan rasa empati kepada anggotanya dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan kepercayaan dalam tim. Mendengarkan masukan, memahami kebutuhan, dan memberikan dukungan emosional adalah bagian penting dari kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, menurut saya pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana, karena kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat sangatlah penting dalam karakter kepemimpinan. Pemimpin harus bisa mengevaluasi sebagai opsi, mempertimbangkan resiko, dan memilih tindakan yang terbaik untuk kemajuan usahanya. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pradana Putra Widianta dari kelas LD10 dengan NIM 2702360372. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin dari refleksi pribadi saya setelah wawancara dengan owner PT Lancar Sejahtera Abadi. Di sini poin pertama saya menjelaskan tentang pentingnya visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan. Dengan adanya visi misi yang jelas, perusahaan mampu membentuk dan mengatur strategi untuk masa depan perusahaan itu sendiri. Dan poin yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. Adanya komunikasi yang efektif juga dapat meminimalisir adanya miskomunikasi terhadap bawahan-bawahan. Poin ketiga adalah pemberdayaan karyawan. Memberikan karyawan wewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam lingkup pekerjaan mereka. Ini menciptakan rasa percaya diri sebagai karyawan untuk mempercepat proses kerja, karena karyawan tidak selalu harus menunggu persetujuan dari atasan. Hal ini cukup penting untuk adanya efektivitas dalam hal kerja. Yang keempat adalah responsif dan fleksibel. Dalam mengambil keputusan, owner mungkin menekan pentingnya responsif terhadap perubahan dan fleksibel dalam pendekatan. Maksud hal ini adalah membantu perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah-ubah. Poin yang kelima merupakan culture kolaboratif. Membangun budaya kolaboratif di mana ide-ide dari semua karyawan dihargai dan dipertimbangkan. Ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan produktif. Demikian adalah poin-poin yang saya dapatkan dari wawancara bersama owner PT Lancar Sejahtera Abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diwara Madian Putra, B27 dari kelas LD10 dengan NIM 270236084. Refleksi pribadi saya yaitu wawancara ini memberikan saya wawasan yang mendalam tentang dinamika industri logistik tracking, khususnya bagi perusahaan yang relatif baru seperti PT Lancar Sejahtera Abadi. Saya terkesan dengan ketangguhan dan adaptabilitas perusahaan dalam menghadapi tantangan yang kompleks, terutama selama masa pandemi.
Salah satu hal yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana perusahaan ini mengintegrasikan teknologi dalam operasionalnya. Penggunaan aplikasi pelacakan real-time tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi adalah kunci dalam memenangkan persaingan di industri logistik. Selain itu, wawancara ini juga mengingatkan saya akan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan adaptif. Direktur PT Lancar Sejahtera Abadi menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan, yang menurut saya adalah faktor kritis dalam keberhasilan jangka panjang perusahaan. Secara keseluruhan, wawancara ini memperkaya pemahaman saya tentang strategi bisnis dan manajemen dalam industri logistik. Ini juga memotivasi saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam bidang ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.